Tuhan, saudara cuma mau berkat dan mujizatnya sampai gak mau yang itu. Orang tanya begini, Pak, kenapa mau tampung orang? Kalau bukan calling saya, bukan panggilan saya, tidak mau tampung orang. Saya harus kasih makan, saya harus kasih kuliah, kasih sekolah, kasih hidup di rumah saya. Oh iya, saudara main-main deh ke rumah saya, tapi nggak bawa apa-apa, jangan main. Rumah saya bukan museum. Kita ini orang Kristen paling suka bilang kasihan, tapi tidak punya belas kasihan. Cepet banget tuh, ya. Biasa aja kali. Yang pertama, sudahkah kita berlaku ramah terhadap kehadirannya Tuhan? Rumah Marta dan Maria di Betania membuat Yesus betah karena hospitalnya. Setuju? Itu yang poin yang pertama. Di khotbah saya yang pertama. Poinnya, saya udah mau habis kok. Tenang aja. 5 menit, saya berusaha cepat. Sabar ya, saudara masih tempat duduk. Lihat, ramah. Kenapa Yesus betah? Sekali lagi, kenapa Roh Kudus kerasan di dalam saudara? Itu namanya gini, God favorite place. Rumah kesukaan Tuhan. Kenapa Tuhan suka di hati saudara? Karena Tuhan kerasan, itu bahasanya. Amin. Harusnya begini, makanya begini. Kalau orang datang ke rumah saudara, itu kerasan, dan ada orang duduk bersama saudara ngobrol kerasan, itu karena kenapa? Karena ada Roh Kudus dalam saudara. Amin. Lihat ya orang Batak kalau ngumpul bertiga, rame kan? Wah, polisi mau gerbek, ada apa ini? Orang Batak langsung bilang, ada Roh Kudus, mau apa kau? Itu orang Batak tuh. Orang Batak tuh bertiga aja rame loh, kayak orang berkelahi. Ayo ada saya, udah, waduh rame tuh. Polisi gerbek, ada apa? Ada apa? Ada Roh Kudus, mau apa kau? Gila, Densus 88 kabur. Nah, saya pernah di Pekanbaru khotbah. Itu 3 opung-opung doa di ruangan 2 kali lipat ini. Jadi saya mau masuk ke ruangan itu. Jadi opung itu dengar ada suara orang masuk, dia bilang gini, aku patahkan iblis, keluar. Saya keluar dong. Selesai doa, saya bilang, Pung, tadi saya mau masuk, kukira iblis, barangan opung. Dia bertiga aja di ujung-ujung sana, ramenya minta ampun. Makanya gereja ini jangan usir orang Batak. Itu yang tepuk tangan pasti orang Batak. Ada di sini orang Batak? Angkat tangan. Haleluya. Halo kita dong. Jawabnya apa? Bukan Allah. Saya biasa kudu di Medan, kudu di mana, jadi mengerti gitu aja. Makanya paling enak usir tuh setan kalau di pendoa tuh orang Batak deh. Saya paling gak suka kalau doa malam yang apa, pemimpin doa tuh orang Ambon. So kalau orang Ambon tuh usir setan tuh kalau ayun-ayun tuh dalam nama Iblis. Iblis keluar. Iblis mau keluar susah kan? Sebenarnya mau keluar apa enggak sih? Tuh Iblis bilang begini, lu suruh keluar tapi suruh balik gitu. Tapi kalau orang Batak tuh usir setan sadis tuh enggak? Keluar. Kalau Manado agak sedikit ramah. Mudah-mudahan diundang lagi Bu ya. Ini khotbah orang apostolik Bu, jadi begitu. Cepat dengan cepat. Perbedaan Saul dan Daud adalah sikap mereka terhadap hadirat Tuhan. Beda banget Saul sama Daud. Lihat dong sikapnya. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Beda banget. Itu perbedaannya. Yang pertama tadi apa? Sudahkah kita berlaku ramah terhadap kehadirannya? Setuju? Nah, yang kedua, dengan cepat, sudahkah kita menghormati Roh Kudus? 1 poin saya selesai. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Hormati Roh Kudus. Amin. Amin saudara. Wow. Siapapun yang menghormati Roh Kudus pasti hidup dia diberkati. Amin. Pak Arthur kalau terlalu cepat nanti minta aja PowerPoint di belakang nih. Saya kasih PowerPoint. Iya. 1-2 Samuel. Sikap seseorang terhadap hadirat
Tuhan akan ditentukan berkat dan kutuk dalam hidupnya. Amen. Itu baca itu saudara lihat deh, Obed-Edom, ya kan? Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu tempatnya gitu aja. Saudara baca di rumah itu aja. Saudara lihat deh, sikap seorang terhadap hadirat Tuhan akan menentukan tuh. Amin. Wow, saudara mau diberkati atau kutuk, itu dalam hidup saudara, itu dia, sikap saudara dalam hadirat Tuhan menentukan loh. Artinya menentukan begini, waktu saudara Bapak Ibu berdoa, konsep doanya yang harus diganti. Konsep kebutuhan itu jangan selalu itu. Harusnya begini, kita berdoa apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Kita selama ini berdoa caranya masih sama, nggak beda. Kita mau Tuhan ikuti apa yang kita mau, enggak dong. Seharusnya kita ikuti kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau. Haleluya. Amin. Ini poin yang terakhir. Saya tutup khotbah saya. Sudahkah kita mentaati keinginannya, ataukah kita sedang hidup dalam pemberontakan terhadap kehendaknya? Ini yang ketiga. Kita sedang ikuti keinginan Tuhan atau masih kita dalam posisi memberontak? Kuncinya ada di sini. Roma 8 ayat 31 terakhir. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Tuhan di pihak kita, siapa akan melawan kita? Amin. Intinya hormati, hargai Roh Kudus. Amin. Saya boleh kasih tips buat Bapak Ibu sebelum saya turun. Kalau lagi nyanyi praise and worship, nyanyilah sungguh-sungguh. Kalau cuma mau tidur, tak usah datang. Makanya kalau tidur, minum kopi dulu, bawa bantal dulu. Makanya orang tuh kalau duduk di gereja, saya kalau diundang orang tuh jam 6 pagi, gerejanya jam 6, aduh sengsara tuh buat saya. Sengsara, karena kenapa? Ini saya juga baru tidur 2 jam, karena tadi malam Hala Madrid juara. Saya tadi malam bersaat teduh waktu Madrid melawan Juventus. Saya bersaat teduh. Jadi waktu Ronaldo pegang bola, saya tetap berdoa, hey come on, Roh Kudus arahkan dia ke gawang gitu. Istri saya Juventus, saya Madrid. Saya kemarin waktu pelayanan diundang gereja se-Eropa. Saya sempatkan saya nonton di stadionnya Real Madrid, Santiago Bernabeu. Harganya mahal banget, bukan beli tiketnya. Mahalnya gini, dompet saya semua hilang, mau uang. Karena di rupanya di Eropa juga pada copet. Habis semua. Coba lihat deh, orang kalau lagi suka cita lupa apa aja kan. Pas pulang habis semua. Rupiah plus euro. Gak mungkin saya masuk kamar langsung nyanyi, bila hati terasa berat, tak seorang pun enggak lagi. Ikut Tuhan harganya mahal, gak murahan. Kita gak sembah Tuhan yang murahan. Makanya Kristen murahan bertobat. Amin. Sekali lagi Tuhan berkati 7 turunan, 12 turunan, sampai keturunan beribu-ribu. Come on, let's pray, bro. Tuhan Yesus yang baik, hamba-Mu mengangkat tangan, kami bersyukur. Biarkan Roh Kudus membimbing kami, memberkati Pak Yuda dan Ibu, dan memberkati anaknya, memberkati jemaat-jemaat dan pengurus-pengurus, memberkati juga Pak Arthur Tuhan, dan memberkati istrinya. Engkau berkati anak-anaknya. Tuhan pemberi kekuatan buat Tessa. Tuhan menjaga, melindungi kedua anaknya. Memberkati Tessa Tuhan. Kami percaya Tuhan punya dia. Tuhan memberkati jemaat tempat ini. Dan Kau memberkati worship leader, singer, pemain musik, Pasiong Kau berkati. Soundman di belakang Kau berkati. Siapapun yang hadir di tempat ini pulang diberkati Tuhan dan diubah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hamba-Mu stop bicara, tapi Tuhan tidak pernah stop buat kami. Hamba-Mu terbatas, tapi Tuhan tidak pernah terbatas.
Roh Kudus dapat terbatas. Terima kasih banyak Bapak. Kami percaya di dalam nama Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Yang sudah diberkati sama-sama katakan amin.